puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini bisa mengundang rahmat Allah, bisa mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang hadir di tempat ini keluar kecuali telah mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan seorang hamba di akhirat nanti adalah ketika selama di dunia hamba tersebut dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ketika di dunia hamba tersebut dikasih sama Allah taufik, dikasih sama Allah hidayah, maka itu adalah salah satu tanda hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia adalah tanda yang paling kuat nanti untuk keselamatan kita di akhirat. Keselamatan kita di akhirat bergantung dengan apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita selama di dunia ini waktu yang sangat singkat. Kenapa kita katakan sangat singkat? Karena waktu ini tidak ada apa-apanya. Waktu kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika kita di kuburan, dibandingkan nanti ketika kita di padang mahsyar, dibandingkan nanti ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita renungkan, mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW hidup di dunia berapa tahun? Mereka ada yang 60 tahun, ada yang 64 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi mereka di kuburan sampai sekarang berapa tahun? Sudah 1400 tahun mereka di kuburan. Begitu juga kita nanti. Kalau dibandingkan umur kita di kuburan sama umur kita hidup di dunia ini jauh, bahkan tidak ada apa-apanya. Sedangkan umur kita di kuburan ini akan bergantung keselamatannya atau nikmat dan siksanya bergantung dengan selama kita hidup di dunia. Maka ayo maksimalkan selama kita hidup di dunia ini hanya yang kita kerjakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya pahala yang Allah akan berikan kepada kita itu bukan hanya lewat ibadah saja, atau bukan hanya lewat daripada sholat kita, atau sedekah kita, atau zakat kita, atau etikaf kita, atau majlis kita dan yang lain-lain. Bukan hanya itu, tapi duduknya kita dengan kedua orang tua kita, taatnya kita kepada mereka juga akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Begitu juga duduknya kita bersama kawan-kawan kita dengan membahagiakan mereka juga akan menjadikan pahala kita nanti di hari kiamat. Begitu juga husnudzannya kita kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu juga akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Artinya masih banyak daripada amalan-amalan kita bisa menjadikan setiap nafas daripada hidup kita di dunia ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama mengajarkan kepada kita ketika kita makan. Kita ini makan sehari 3 kali. Kita makan sehari 3 kali. Kalau kita lihat hukumnya makan ini apa? Hukumnya mubah. Berarti kita sudah menyia-nyiakan waktu ketika itu untuk mengerjakan perkara yang mubah setiap hari 3 kali. Sedangkan para ulama mengatakan kita ini bisa menjadikan sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini bisa menjadi ibadah. Alias makan dan minumnya kita ini bisa menjadi ibadah. Bagaimana? Dengan cara kita niatkan ketika kita makan, niat, ya Allah, aku dengan makan makanan ini aku akan diberikan kekuatan untuk menyembahmu, diberikan kekuatan untuk menolong sesama manusia, diberikan kekuatan untuk menyebarkan daripada ilmumu, diberikan kekuatan untuk meramaikan daripada majelis-majelis zikir dan majelis-majelis taklim. Dengan ini kata para ulama, makannya kita ini bisa dapat apa? Dapat pahala. Atau kita lihat tidurnya kita, sehari kita tidur berapa jam? Kalau dilihat para ulama mengatakan ya
tidurnya manusia normal antara 6 sampai 8 jam sehari. Kalau tidurnya kita 6 sampai 8 jam satu hari, berarti kita telah menghabiskan 1/3 hari kita untuk tidur. Kalau begitu selama kita 1 bulan, berarti 1/3 bulan kita untuk tidur. Kalau kita setahun, begitu juga 1/3 daripada tahun kita untuk tidur. Kalau kita hidup di dunia ini sampai 60 tahun, kalau 60 tahun berarti 20 tahun kita pakai untuk apa? Untuk tidur. 20 tahun kita sia-sia, tidak ada pahalanya, dan juga tidak bisa meningkatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus bagaimana? Dikasih solusi sama para ulama. Kalau kita mau belajar, diajarkan dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Tidurnya kita pakai akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Dengan niat yang baik juga akan menjadi tidurnya kita yang berjam-jam tersebut bisa menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Sebelum tidur kita niati, ya Allah, aku tidur ini untuk mengumpulkan tenaga, untuk beristirahat, agar nanti bisa bangun sholat subuh berjamaah, agar aku bisa kuat mencari nafkah yang halal di pagi hari, agar aku bisa jauh daripada maksiat. Mungkin saja kalau aku bangun begadang dan yang lainnya, aku bisa ghibah, aku bisa namimah dan yang lainnya, maka aku tidur, aku meninggalkan maksiat dengan tujuanku untuk meninggalkan maksiat. Dengan seperti ini, waktu-waktu kita ini akan terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memaksimalkan pahala yang sangat banyak. Begitu juga daripada amalan yang insya Allah yang bisa juga bisa juga berpengaruh selama kita di dunia sampai nanti di hari kiamat adalah ketika kita selama di dunia ini membahagiakan daripada manusia. Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke dalam hatinya manusia. Ini akhlak jarang kita dapatkan. Ini akhlak sudah hampir tidak ada lagi kita temukan. Yang mana orang kalau kita duduk sama orang tersebut nyenangkan kita. Kita melihat wajahnya pun juga apa? Juga nyenangkan. Ucapannya lemah lembut, ucapannya nikmat didengar, tidak pernah nyaji, tidak pernah maki. Ketika kita meninggalkan orang tersebut, kita tidak digibahi juga. Ini namanya idkhalus surur, membahagiakan orang. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, yang akan menemani kita nanti di kuburan adalah rasa bahagia yang pernah kalian masukkan ke dalam hati sahabat kalian. Jadi kalau selama hidup kita di dunia ini nyenengkan orang, nanti rasa bahagia tersebut akan masuk di kuburan kita, nyenengkan kita selama di kuburan. Dan sekarang kita pikirkan saja kita di kuburan berapa tahun lamanya. Kalau mereka para sahabat Nabi Muhammad sudah ada 1000 tahun di kuburan, 1400 tahun di kuburan. Sedangkan kita kalau kita ditaruh di satu kamar, kamarnya gelap dan ditutup, kamarnya sempit, kita bisa mampu bertahan berapa lama di sana? Mungkin kalau satu hari kita ditaruh di kamar saja kita sudah sumpah, kita sudah gelisah. Tapi bagaimana nanti kita di kuburan ini bertahun-tahun kita di sana? Kalau tidak ada amalan yang bisa membahagiakan kita nanti di kuburan, maka kita akan tersiksa di kuburan bertahun-tahun tersebut. Maka solusinya bagaimana? Ayo, selama kita ini masih dikasih sama Allah teman-teman baik di majelis Al-Inabah, kita bisa ketemu orang-orang soleh di sini, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik di sini, kita bisa bersahabat sama anak-anak majelis di sini. Ayo, kanan sama kiri kita ini kita bahagiakan orang-orang yang ada di kanan sama di kiri kita ini. Orang-orang yang duduk sama kita ini kita bahagiakan, berusaha dengan ucapan kita yang baik, dengan gerak-gerik kita, kalau perlu dengan harta kita bahagiakan mereka. Tujuannya apa? Agar nanti di hari ketika kita di kuburan, rasa bahagia tersebut bisa menemani kita nanti di kuburan. Maka masih banyak lagi daripada amalan-amalan yang kalau kita sempatkan daripada waktu-waktu kita di dunia ini untuk beramal dengan amal yang baik tersebut, maka niscaya waktu-waktu kita ini akan bermanfaat, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berpengaruh nanti di hari kiamat. Maka kita juga harus tahu bahwasannya umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah permata yang tidak bisa dinilai dengan harganya. Permata yang sangat mahal yang tidak ada harganya. Artinya apa? Artinya jangan kita kira Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur ini secara sia-sia.
setiap daripada umur kita ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan hari-hari kita, mengisi daripada hari-hari kita ini semuanya pasti ada isyarat dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan itu adalah peringatan buat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini. Jangan kita katakan bahwasanya kita kumpul di sini ini adalah perkara yang biasa, ini adalah rutinan biasa. Ya sudah setiap bulan saya seperti ini, ya sudah setiap minggu, setiap hari Senin saya seperti ini. Tidak. Ketika kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, ketika kita digiring sama Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat-tempat yang mulia, tentunya kita mengetahui itu ada isyarat dari Allah. Kenapa kok Allah dudukkan saya di sini? Sedangkan Allah dudukkan orang-orang yang lain ada di tempat-tempat yang buruk. Allah dudukkan orang yang lain ada yang sedang mabuk-mabukan, ada yang sedang berzina, ada yang sedang berjudi, ada yang sedang di tempat-tempat yang buruk yang lain. Kenapa kok Allah memilih saya untuk duduk di masjid? Bahkan Allah menjadikan saya istiqomah di sini. Apa tandanya? Apa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis Al-Inabah ini. Tentunya Allah ini ingin mensucikan kita, ingin mengenalkan kita dengan orang-orang yang baik, ingin mengumpulkan kita dengan orang-orang yang baik, ingin menjadikan hidup kita hari demi hari, bulan demi bulan ini semuanya indah dan manfaat dan akan berpengaruh baik nanti di hari kiamat. Dengan kita tahu daripada tandanya atau isyaratnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini, kita akan memaksimalkan daripada detik-detik kita ini duduk di sini. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menyimpan di setiap waktu-waktu kita, hari-hari kita, umur-umur kita ini nafahat, pemberian atau harta karun istilahnya. Tugasnya kita apa? Kata Nabi Muhammad, ala fata'arradula. Tugasnya kita ini menghadap. Contohnya sekarang kita duduk dari 1 jam, yang dari jam 8, jam 9 nanti sampai selesai. Di dalam waktu-waktu tersebut jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang lalai. Kata Nabi Muhammad, hadang daripada karunia Allah Subhanahu wa taala di majelis tersebut, di waktu tersebut. Karena sesungguhnya satu amalan yang ketika kita beramal dengan amalan tersebut kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa bermanfaat dan beruntung daripada kita beramal dengan amal yang sangat banyak sedangkan kita tidak mengetahui apakah itu diterima atau tidak. Kita ambil contoh. Para ulama, ada salah satu ulama meninggal dunia. Kemudian salah satu muridnya bermimpi setelah orang alim tersebut meninggal. Di dalam mimpinya bertanya, "Wahai guruku, apa yang engkau dapatkan dengan ilmumu selama kau hidup di dunia, dengan amal ibadahmu selama kau hidup di dunia?" Kata ulama ini mengatakan, demi Allah, itu semua hancur dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya hilang, aku tidak bisa mendapatkan daripada pahalanya. Tapi aku bisa selamat, aku bisa mendapatkan kemuliaan setelah aku meninggal dunia ini hanya karena 2 rakaat yang aku kerjakan di malam hari ketika itu, dan itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat ini orang alim, ini orang ahli ibadah, tapi beliau mengatakan ternyata amal-amalku ini ada rusaknya, ada riyanya, ada ujubnya, ada tidak ikhlasnya dan yang lain-lain, sehingga itu tidak diterima sama Allah. Tapi untungnya ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu cuma 2 rakaat saja. Tapi barokah 2 rakaat yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala ini, aku menjadi orang yang beruntung di akhirat dan Allah menempatkanku di surga yang paling tinggi. Dari sini kita bisa mengetahui isyarat dari Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad perintahkan kita ini untuk menghadang karunia Allah yang turun. Mungkin saja dengan 1 sholawat yang kita sholawati di majelis ini kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduknya kita di sini, khusyuknya kita di sini, belajarnya kita di sini, memandangnya kita wajahnya kepada wajahnya orang-orang alim di sini, orang-orang yang saleh di sini, kita bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Duduknya kita dengan orang-orang yang hadir di sini, bahkan para makalah di dalam makalahnya para ulama disebutkan tidaklah orang berkumpul 40 di salah satu tempat kecuali di situ ada orang yang saleh, kecuali di situ ada wali Allah, yang mana dengan orang-orang yang saleh tersebut walaupun
belakang, mereka ada yang tidak terlihat, mereka ada yang tidak duduk di depan, tapi dengan barokahnya orang tersebut hadir, Allah menerima dan mengampuni seluruh orang-orang yang hadir. Artinya ya, manfaatkan daripada setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dan setiap tempat yang Allah giring kita untuk hadir di dalam majelis tersebut. Dan juga yang terakhir adalah perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang soleh. Karena kita hidup ini berada di akhir zaman. Kita hidup ini berada, dikatakan oleh Nabi Muhammad, disifati oleh Nabi Muhammad, zaman yang mana orang yang alim jika hidup di zaman tersebut akan merasa kebingungan, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang alim akan merasa apa? Kebingungan. Yang dikatakan alim atau yang dikasih predikat alim oleh Nabi Muhammad saja, mereka ini akan bingung hidup di zaman tersebut. Kenapa? Karena terjadinya fitnah yang sangat luar biasa. Kalailatul dhalma, bahkan Nabi Muhammad mengatakan seperti malam yang gelap gulita. Kemudian apa wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki hubungan kita. Maksudnya memperbaiki hubungan kita dengan mereka bagaimana? Artinya jangan duduk kecuali dengan mereka. Jangan berteman kecuali dengan mereka. Jangan mencintai kecuali mencintai mereka. Karena kalau kita sudah memiliki daripada hubungan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit, khususnya di zaman sekarang, kita akan berubah daripada akhlak kita ataupun dengan cara memandang, cara pemikiran kita. Ini yang pertama. Artinya kalau kita mau keluar di tempatnya orang-orang yang soleh, hadir di majelisnya orang-orang yang soleh. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, fokuslah kalian dengan keluarga kalian dan rumah kalian. Sudah, tidak usah pakai komentari orang lain, tidak usah pakai ikut campur urusan orang lain. Walaupun sekarang di media sosial, masya Allah, tersebar luas, kabar apapun bisa kita lihat, cerita apapun bisa kita dapatkan. Setiap hari ada yang viral, ada yang tersebar, dan itu semua kata Nabi Muhammad SAW, alaika bi khasati nafsik. Kalian ini fokus sama dirimu dan keluargamu. Tidak usah berbicara tentang orang lain. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, jika ada seseorang yang membunuh, ada kasus pembunuhan di barat sana, kata Nabi Muhammad SAW, kemudian orang yang ada di timur mendengarkan kabar tersebut dan meridhoinya, maka orang yang di timur tersebut akan mendapatkan dosa yang sama seperti dosa yang membunuh. Ini bahayanya. Para sahabat bingung ketika itu, bagaimana bisa dengar kabar orang yang terbunuh di barat kok bisa sampai di timur. Tapi ini syaratnya Nabi Muhammad untuk zaman kita sekarang. Berapa banyak kasus kezaliman yang terkadang kita tidak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kemudian kita ikut-ikut ngomong, oh memang pantas untuk itu untuk dibunuh, memang pantas orang tersebut untuk dicaci, oh memang pantas orang tersebut seperti ini, maka dosamu sama seperti orang yang melakukan tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang ditakutkan. Karena Nabi Muhammad bilang apa? Alaika bi khasati nafsik, keluargamu dan dirimu, selesai. Urusan kabar orang mau mengatakan A, orang mau mengatakan B, selama dirimu, keluargamu, agamamu aman, hartamu aman, selesai. Tidak usah ikut campur. Toh ketika kita ikut ngomongi orang, ketika kita ikut mencaci orang, ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Kata Nabi Muhammad, kata para ulama, janganlah kalian mencaci seseorang atau bahkan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk, walaupun orang tersebut menzalimi kalian. Ini nasihat daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa? Walaupun orang tersebut menzalimi kalian, jangan sekali-kali kalian mencaci atau mendoakan jelek. Kalau kita katakan, bagaimana? Sekarang Rasulullah bilang orang yang terzalimi,
Jika dia berdoa maka doanya akan apa? Diijabahi. Lah kok Imam Ghazali bilang kita tidak boleh doakan orang yang berbuat zalim kepada kita. Padahal doa kita diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jelaskan sama Imam Ghazali. Seandainya kata Imam Ghazali, orang yang mendzalimi kalian, dia berbuat zalim sebatas misal sampai sini perbuatan zalimnya. Kemudian mungkin karena kita yang terzalimi, entah itu urusan ekonomi kita atau harga diri kita atau keluarga kita dan yang lainnya, kita dizalimi sebatas ini. Ingat, Allah adil. Allah tidak akan mengadab seseorang lebih daripada dosanya. Allah tidak akan membalas kezaliman lebih daripada amalannya. Orang berbuat zalim kepada kita seperti ini. Kemudian karena kita sakit hati, karena kita tidak terima, kita mendoakan elek atau kita mencaci orang tersebut setiap hari, setiap kita nyebut namanya, sehingga doa dan cacian tersebut ternyata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tingkat kezalimannya. Dia zalimnya seperti ini, tapi doakannya sampai 7 turunan, ngelaknatnya sampai 7 turunan, nyaci maki, kemudian setiap dengar namanya dicaci, dimaki dan yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Imam Ghazali, Allah akan mengabulkan dan membalas yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kezalimannya, akan dibalas sama Allah sesuai dengan doa. Kemudian sisanya bagaimana? Sisanya ini orang yang berbuat zalim kepadamu bisa nuntut. Kamu bisa dituntut sama orang yang zalim. Kamu bisa dituntut sama orang yang menzalimi. Jadi kita rugi dua kali. Kita rugi dizalimi, kita rugi dituntut sama orang yang zalim karena kita lebih melebihi daripada batas kezaliman orang yang orang yang berbuat zalim tadi. Makanya di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri itu di zamannya terkenal ketika itu ada pemimpin yang zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Terkenal kekejiannya, kezalimannya sampai pernah membunuh sebagian daripada para sahabat, bahkan membunuh daripada tabi'in. Ini Hajjaj. Mengurung daripada para ulama, orang-orang yang saleh banyak yang dibunuh di tangannya. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri ketika itu pernah berkhutbah seraya mengatakan, wahai kalian umat Islam, jangan sekali-kali kalian mencaci Hajjaj bin Yusuf. Kaget nih umat Islam. Kenapa kita tidak boleh, padahal orang tersebut orang yang zalim, orang yang membunuh banyak daripada orang-orang yang saleh. Kok justru Sayyidina Hasan Al-Basri ini kok malah melarang umat Islam untuk mencaci mereka? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, ketahuilah jika kalian semua mencaci, kalian semua ghibah, menyebutkan keburukannya Hajjaj ini, maka Allah adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat akan mengirimkan daripada orang-orang yang mencaci daripada Hajjaj bin Yusuf, semuanya dikumpulkan kemudian diadili satu persatu. Alias dosa-dosanya Hajjaj bin Yusuf akan diadili sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang mencaci juga akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas hak apa kamu mencaci? Atas hak apa kamu ghibah? Sehingga kata Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau kalian terus mencacinya, kalau kalian terus ghibah, maka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah diadili daripada dosa-dosanya Hajjaj bin Yusuf, kemudian masih ada orang-orang yang mencacinya, maka dosa-dosanya Hajjaj bin Yusuf tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang ghibah tadi, orang-orang yang mencaci tadi. Orang-orang yang mencaci tadi akan mendapatkan daripada dosa-dosanya. Kemudian pahalanya orang yang ghibah dan orang yang mencaci tadi akan diberikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Sehingga orang yang kalian caci itu nanti di hari kiamat justru bisa selamat, dan kalian yang akan rugi di hari kiamat. Waliyadzubillah. Makanya bahkan dikisahkan oleh para ulama, ada seorang pezina yang meninggal dunia sampai orang-orang di kotanya tidak ada yang menguburkannya. Jadi karena banyaknya dosanya, banyaknya daripada maksiatnya, tidak ada yang mau menguburkannya, akhirnya dikuburkan sama keluarganya. Selesai dikuburkan, pada keesokan harinya ada salah satu ulama yang mimpi bertemu dengan pezina tersebut yang baru meninggal dunia. Ketika dilihat di dalam mimpinya, ternyata orang yang pezina tersebut di kuburannya duduk di singgasana yang istimewa, pakai baju yang sangat mulia. Ulama ini heran dan tanya, bukankah kau selama hidup di dunia ini pezina? Kau ini banyak dosa. Kata pezina ini, ya benar, aku ini memang ahli maksiat dan aku ini banyak dosa.
Tapi berkat orang-orang yang setiap hari gibahin aku, mencaci aku, merendahkan ke aku, maka dosa-dosaku telah dikirimkan oleh Allah kepada mereka, dan pahala mereka telah dikirimkan Allah kepadamu. Maka aku memberikan wasiat kepadamu yang bermimpi tadi, untuk sampaikan salamku kepada orang-orang yang mencaciku dan berterima kasih, aku berterima kasih kepada mereka. Jadi ayo jaga lisan kita, khususnya di zaman sekarang. Tidak usah kita ngurusi orang lain. Di dalam sosial media mau ada kabar apapun, cukup kita dengarkan, selesai kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, tidak usah kita komentari. Kalau sampai kita mengomentari, kalau itu perbuatan buruk kita ridhoi, kita dapat pahala, kita dapat dosanya. Kalau itu bukan urusan kita, kita ikut mencaci, kita akan diadili nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana menggerakkan daripada jasad kita dan mengumpulkannya di tempat orang-orang yang baik, di rumahnya Allah bersama orang-orang yang mulia, maka Allah juga semoga mengumpulkan kita, hati kita, dan menjadikan hati kita termasuk hatinya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ini majelis yang penuh berkah, majelis yang insyaallah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya, sehingga kita bisa istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir usia kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dijauhkan daripada segala musibah, bala, malapetaka, dijauhkan daripada segala penyakit dan fitnah akhir zaman untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan juga kita doakan khususnya buat majelis Al-Inabah, semoga menjadi majelis yang bermanfaat, majelis yang mulia, majelis yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang insyaallah setiap yang duduk di sini dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang menimba ilmu di sini dikasih ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan khususnya untuk guru kita Habib Abdurrahman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, memberikan kepada beliau kesehatan yang sempurna, dijauhkan daripada segala bala musibah dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya buat guru kita semua Habib Saleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau panjang umur fi taatillah, memberikan kepada beliau kesehatan yang sempurna, dijaga daripada seluruh bala musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada beliau kebahagiaan, umur panjang, dan bisa membimbing kita, mendidik kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga asatid kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, semoga Allah terus menjaga mereka dalam keadaan penjagaannya khusus. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.